Hai Baraya Handayani, bertemu kembali dengan saya, Sista, pengajar fisika di SMA Handayani 1, Pamengpeuk. Pada video ini, kita akan membahas mengenai vektor. Masih ingatkah apa yang disebut besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki besar, angka, atau nilai, serta dapat diukur. Berdasarkan arahnya, besaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki besar nilai atau angka saja, misalnya panjang, massa, waktu, dan suhu. Sedangkan besaran vektor merupakan besaran yang tidak hanya memiliki besar nilai atau angka saja, melainkan memiliki arah juga. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Pada gambar terlihat Pu sedang menerbangkan sebuah layangan. Bentangan tali layangan menunjukkan sebuah vektor. Jika kita akan menggambarkan sebuah vektor, maka kita dapat memulai dari titik A yang disebut titik pangkal dan diakhiri titik B yang disebut titik ujung. Pada vektor, besar vektor ditunjukkan dengan panjangnya garis, sedangkan untuk arah ditunjukkan dengan letak tanda panah. Jika pada besaran skalar dapat dilakukan penjumlahan, lalu pada besaran vektor bisa tidak dilakukan penjumlahan. Untuk menjumlahkan vektor terdapat dua cara, yaitu secara grafis dan analitis. Jika dilakukan penjumlahan secara grafis, maka kita harus menggambarkan vektor-vektor yang akan dioperasikan terlebih dahulu. Sedangkan jika dilakukan penjumlahan secara analitis, maka kita melakukan perhitungan matematis terhadap vektor-vektor yang akan dioperasikan. Pada video ini, yang akan kita bahas hanyalah penjumlahan vektor menggunakan metode grafis. Misalnya terdapat vektor A dan vektor B seperti pada gambar. Jika vektor A ditambahkan vektor B, maka cara menjumlahkannya adalah gambarkan vektor A sesuai soal terlebih dahulu. Kemudian, gambarkan pangkal vektor B tepat pada ujung vektor sebelumnya, yaitu vektor A. Besar resultan atau hasil vektor A dan B adalah garis lurus yang ditarik dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Contoh lainnya adalah jika vektor A dikurangi vektor B. Caranya sama dengan tadi. Namun, jika operasi pengurangan, maka penggambaran vektor adalah kebalikan arah dari vektor aslinya. Metode selanjutnya adalah metode jajar genjang. Misalnya terdapat vektor A dan vektor B seperti pada gambar. Jika vektor A ditambahkan vektor B, maka cara menjumlahkannya adalah gambarkan vektor A sesuai soal terlebih dahulu seperti pada metode segitiga. Namun, penggambaran vektor kedua pada metode jajar genjang adalah berhimpit pada pangkal vektor pertama. Setelah itu, buatlah garis hayal sejajar vektor A dan vektor B. Setelah terbentuk garis, tarik garis lurus diagonal antara pangkal kedua vektor ke ujung kedua vektor tersebut. Garis diagonal inilah yang disebut resultan vektor A dan ditambah vektor B. Contoh lainnya adalah jika vektor A dikurangi vektor B. Caranya sama dengan tadi. Namun, jika pengurangan, maka penggambaran vektor adalah kebalikan arah dari vektor aslinya. Jika penggambaran kita benar, hasil penjumlahan menggunakan metode segitiga ataupun jajar genjang akan menghasilkan resultan yang sama pula. Metode terakhir pada metode grafis ini adalah metode poligon.
Cara penjumlahan metode ini sebenarnya sama dengan metode segitiga. Namun, vektor yang dioperasikan lebih dari 2. Misalnya, terdapat vektor A, B, dan C. Maka resultan A, B, dan C merupakan garis lurus yang ditarik dari pangkal vektor pertama, yaitu vektor A, ke ujung vektor terakhir, yaitu vektor C. Agar kalian dapat lebih memahami, maka kerjakan soal kuis berikut ini ya. Itulah dia pembahasan mengenai vektor. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Sampai bertemu di kesempatan lain.